Jemaat, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap ibadah kepada Tuhan, di mana untuk minggu ini kita adalah mengikuti yaitu minggu UEM. Oleh sebab itu liturgi kita pakai panduan dari UEM. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak-Nya. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan diri-Nya kepada kita, yang membuat kita mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan agar kita hidup beriman kepadanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Pujian bagi Allah atas perbuatan baiknya. Kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaannya. Ia menciptakan dunia ini menjadi tempat kehidupan yang baik bagi seluruh ciptaan. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaannya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. BM kaji nomor 14. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita dimuliakannya dengan kerendahan hatinya, kesederhanaan dan kematiannya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan nyata saat Ia memanggil kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kehidupan manusia di hadapan Allah. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita mengingat bahwa gereja kita dan diri adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat teduh ini. Kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Tuhan yang hidup. Kalau kita menyelidiki kembali kehidupan kita, apakah kita menyadari bahwa diri kita adalah cara Allah hadir untuk mengasihi dunia? Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai gereja yang membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 29 ayat bait 1.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan menerima berita pengampunan. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam kedekatan diri kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagi kita yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita. Aku adalah Tuhan yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu yang telah menjadikanmu untuk mengusahai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dengan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasihku. Mazmur 89 ayat 25. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut berita anugerah atau pengampunan ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 36 bait yang ke-1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan diriku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan atau Alkitab kita yang kami ambil dari kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan ini, tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.
Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan firman-Mu ini. Kami mohon Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, dan siapkan hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan yaitu liturgi maupun pengantar daripada liturgi yang dikirim oleh UEM ini, kami mengambil suatu kesimpulan bahwa liturgi ini atau minggu UEM ini diberi tema membangun komitmen untuk mewujudkan misi Allah yang holistik, dilaksanakannya secara bersama-sama dengan harapan bisa saling menguatkan, saling menopang, dan juga saling menanggung beban. Inilah kira-kira yang menjadi satu renungan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika komitmen ini diwujudkan atau terwujud di dalam persekutuan gereja-gereja anggota UEM, karena GKJTU juga anggota UEM, maka nampak suatu pelayanan yang sungguh holistik, nampak pelayanan yang sungguh menyeluruh, menjawab segala kebutuhan kehidupan manusia. Dan itu bisa dilakukan secara bersama atau telah berjalan secara bersama. Dengan demikian akan tercapai apa yang disebut satu dengan yang lain saling dikuatkan, satu dengan yang lain saling tertopang, satu dengan yang lain saling menanggung beban di dalam kehidupan ini. Dan jika hal ini sungguh terlaksana, terjadilah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Terjadilah suatu, katakanlah, kesejahteraan yang sempurna. Atau boleh disebut adalah hidup ini nampak di dunia, tetapi suasana surgawi terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah suatu beban, inilah suatu pergumulan UEM, di mana kita pada saat ini diajak bersama-sama, mari kita punya komitmen bersama, atau katakanlah punya yaitu suatu kemauan tekad yang sama mewujudkan misi Allah, yaitu yang holistik ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah suasana jika hal itu terjadi? Kita bisa melihat dan membandingkan apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Kejadian ini. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan seterusnya, kita bisa melihat suasana Taman Firdaus, kita bisa melihat suasana surgawi, di mana kedamaian, ketentraman, kemuliaan, dan sebagainya ada di sana secara sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara atau jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berfirman dan menciptakan manusia. Diciptakannya manusia itu adalah segambar dengan Allah. Artinya bahwa manusia diciptakan oleh Allah, segambar sepeta dengan Allah, menunjukkan yaitu kemuliaan manusia. Kemuliaan Allah itu ada di dalam diri manusia. Kekuasaan Allah itu ada di dalam diri manusia. Kesucian Allah itu ada di dalam diri manusia. Sehingga nampak dan bisa kita hayati suatu hal yang luar biasa. Tidak ada suatu kekurangan apapun. Dikatakan di sini bahwa Allah memelihara umatnya, memelihara ciptaannya. Manusia disediakan buah-buah menjadi bahan makanannya secara cukup, tidak berkekurangan apapun.
Binatang-binatang yang diciptakannya juga disediakan bahan makanannya, sehingga semuanya itu terpenuhi, sehingga tidak ada suatu kejenjangan satu dengan yang lain. Semuanya terpenuhi dan akhirnya terdapatlah suatu hal yang sangat harmonis. Dan Allah mengatakan di dalam ayat 31, apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, Allah melihat sungguh amat baik. Ini suatu kata-kata yang berbeda dengan ayat-ayat yang, yaitu ayat yang pertama dan seterusnya. Pasal 1 ditutup dengan kata sungguh amat baik. Tetapi ayat-ayat yang di depan atau yang lebih dulu, ketika Allah menciptakan, Allah berfirman, semuanya dilihat itu baik. Tetapi ditutup dengan sungguh amat baik, sungguh harmonis, sungguh sejahtera, holistik. Itu nampak di dalam kehidupan manusia itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi dan kondisi seperti ini, UEM mengajak anggota-anggotanya, yaitu gereja-gereja yang menjadi anggotanya, supaya juga punya komitmen yang sama, ambil bagian misi Allah yang yaitu holistik tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita berbicara untuk mengambil bagian misi Allah, orang mengambil bagian misi Allah itu tidak mudah. Pasti ada suatu proses di dalam kehidupannya. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 31, sungguh amat baik, sungguh indah, sungguh mulia, sungguh serasi dan harmonis. Tetapi semuanya sudah berubah di dunia ini. Semuanya sudah berubah, bahkan semuanya mengalami suatu kehancuran. Kita bisa renungkan kehidupan manusia tidak penuh dengan kesejahteraan lagi, tetapi penuh dengan penderitaan. Sakit penyakit bermunculan, katakanlah virus bermunculan. Dulu ada virus flu, virus SARS, virus sekian banyak virus, sekarang corona yang datang. Kehidupan manusia banyak penderitaan dan banyak kesulitan. Secara ekonomi dampaknya juga terjadi, katakanlah kekurangan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga hidup ini penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Di dalam situasi dan kondisi seperti itu, UEM menyerukan, mari kita bersama-sama melihat misi Allah yang holistik itu, supaya misi Allah itu dapat diwujudkan di dalam gereja-gereja anggota, yaitu UEM. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan, apa yang menjadi dasar dan alasan sehingga orang itu berani mengambil suatu tindakan atau punya komitmen untuk mewujudkan misi Allah yang holistik ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14, dikatakan di sana dengan tegas, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya mencoba menghayati alasan untuk mengambil komitmen. Untuk mengambil komitmen ini adalah orang yang sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Orang yang telah diperbaharui, orang yang telah dipulihkan kembali, gereja yang telah diperbaharui, gereja yang dipulihkan kembali, sehingga suasana firdaus akan kembali karena dipulihkan di dalam kehidupannya. Dan itu hanya terjadi jika orang itu atau gereja itu dikuasai oleh kasih Kristus. Dan orang-orangnya, anggotanya mengerti satu hal, bahwa Kristus sungguh telah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan itu adalah untuk hidupnya, sehingga perlu ambil bagian misi, yaitu misi Allah yang sangat holistik ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kalau orang itu akan mengambil misi Allah yang holistik,
Artinya bahwa orang itu punya motivasi pelayanan yang benar. Karena setiap orang kadang-kadang mempunyai suatu motivasi itu berbeda-beda. Ada yang punya motivasi karena kesombongan bisa. Jadi orang yang sombong juga bermotivasi untuk melayani, tapi itu demi kesombongannya. Orang yang katakanlah iri hati pun bisa. Aku juga akan melayani karena ada saudara kita ternyata yang mampu melayani. Aku ingin juga melebihi dari dia. Atau banyak hal motivasi orang untuk melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga ketika seseorang untuk mengambil misi Allah, dia harus tahu persis apa sebenarnya yang dimaksud dari misi Allah itu. Misi Allah yang holistik berarti misi Allah yang menyeluruh. Dan kalau kami mengambil satu definisi misi, ada suatu buku atau catatan yang kami kutip. Dikatakan bahwa dalam buku yang kami kutip, dia mengatakan begini. Setiap usaha yang ditujukan kepada sasaran untuk menjangkau melampaui kebutuhan gereja Anda dengan tujuan untuk melaksanakan amanat agung dengan menyatakan kabar baik dari Yesus Kristus, menjadi murid dan dikaitkan dengan kebutuhan yang utuh, yang holistik dari manusia baik jasmani maupun rohani. Memberikan suatu terobosan yang tidak egois dalam arti kata gerejaku sendiri, diriku sendiri, kelompokku sendiri, tetapi memberi terobosan keluar. Itulah misi. Definisi yang lain mengatakan, gereja yang mengambil sikap agresif dalam penginjilan sedunia. Setiap anggota jemaat melibatkan diri sebagai komponen kunci dalam menggenapi amanat agung dan memobilisasi sumber-sumber dayanya semaksimal mungkin untuk tugas ini. Inilah misi. Jadi kalau kita melihat tugas misi atau pengertian misi adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan dunia, dan juga untuk tidak kalah penting adalah kepentingan di mana Kristus telah mati dan bangkit itu dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menghayati seperti ini, UEM mengatakan, mari kita ambil bagian, yaitu punya komitmen untuk ikut ambil bagian mewujudkan misi Allah yang holistik. Dan gereja yang mewujudkan misi Allah yang holistik, atau gereja yang mewujudkan misi Allah adalah seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Saya melihat di dalam Mazmur 96 ayat 3 sampai 10, itu adalah satu ciri gereja atau persekutuan atau pribadi orang percaya yang mengambil misi Allah. Ceritanya adalah begini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatannya dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa di dalam kebenarannya. Demikian ungkapan pemazmur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana pemazmur mengungkapkan bahwa orang atau gereja yang mengambil misi Allah, misi yang holistik, semuanya adalah ditujukan kepada, yaitu untuk kemuliaan Allah. Gereja persekutuan kita dikatakan di dalam liturgi tadi adalah sebagai tulisan yang dibaca oleh masyarakat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kondisi kita merenungkan bagaimana
persekutuan kita sebagai anggota UEM, bagaimana kita secara pribadi ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah ini. Apakah kita memang sungguh sudah ambil bagian? Ingat bahwa segala sesuatu Allah yang berkuasa. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaannya. Dunia semakin parah. Kita beribadah saja sulit. Mengapa dikatakan sulit? Saudara kita juga tidak bisa terjangkau, terutama orang-orang tua. Ini kondisi kita. Dan kita juga bagaimana mensikapi ibadah kita nanti dibatasi. Kalau tak saya mendengarkan berita surat-surat yang kami terima dari teman-teman, Pak Menteri mengatakan, Dimas Kristen juga mengatakan, gereja adalah di samping tempat peribadahan adalah tempat sosial, dan dibatasi supaya paling tidak 50% satu dengan yang lain tidak boleh berdekatan. Tetapi bagaimana tetap beribadah? Mungkin hanya maksimal sekitar 30 orang. Kita coba merenungkan hal ini. Tetapi bagaimanakah di dalam kondisi seperti ini? Misi Allah tetap harus diwujudkan. Itulah yang menjadi seruan UEM. Dan mari kita bersama-sama juga ambil bagian dan menyerukan, kita ambil proaktif di dalamnya. Sehingga dalam kondisi apapun, biarlah tetap Tuhan dimuliakan. Gereja kita, persekutuan kita tetap dibaca oleh masyarakat bahwa di sanalah Tuhan ada dan di sanalah Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah Sang Pemelihara Agung. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Engkau memanggil kami bersama-sama sebagai orang percaya untuk ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan dunia ini. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan supaya gereja Tuhan ini tetap bersinar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan di dalam sukacita kita, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar mempersembahkan pada saat ini adalah, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rom 12 ayat yang pertama atau ayat 1. Kita persembahkan dan kita iringi pujian Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan 2.
sengsara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa untuk persembahan dan sekaligus kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami juga mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki Tuhan. Kami mohon Tuhan sudi menerima, Tuhan menyucikannya, sehingga melalui persembahan ini sungguh nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu hikmat sehingga persembahan ini sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya juga mengajar kepada kami supaya untuk hari-hari yang akan datang kami boleh mempersembahkan yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami menaikkan doa syafaat untuk warga jemaat. Pertama, kami berdoa untuk kesehatan dari Mbah Dasyem. Tuhan berkati sehingga Mbah Dasyem boleh mengalami pemulihan kembali. Kami berdoa untuk Pak Munir yang juga sakit, kiranya Tuhan juga berkati sehingga Pak Munir juga mengalami pemulihan kembali dalam kesehatannya. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Suprianto yang juga sakit, kiranya Tuhan juga berkati. Di mana ada rencana operasi, kiranya Tuhan juga menolong sehingga boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Mas Trianto, Tuhan juga berkati sehingga Mas Trianto boleh mengalami kesehatan kembali, sehingga tangannya yang bengkak kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan dan penyembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus yaitu Ibu Samuel. Kiranya Tuhan juga berkati di dalam menanti kelahiran anaknya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa secara khusus Mas Ari yang ada di Jakarta. Tuhan juga berkati, Tuhan berikan hikmat, ketabahan, kekuatan, kesabaran, sehingga boleh mengerjakan pekerjaannya, tetapi sekalipun jauh dengan orang tua, tetapi boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kuatkan imannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan GKJ Kinasih ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati majelis jemaat, warga jemaat satu dengan yang lain supaya senantiasa kuat di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk persekutuan gereja-gereja anggota UIM sedunia dan Asia untuk sebagai tubuh dan keluarga Kristus, agar tetap berdiri teguh dalam berkomitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja itu terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara dan masyarakat agar bersatu hati dalam mencegah penyebaran COVID-19, sehingga melalui para bapak ibu, para pemimpin negara ini, bangsa dan negara kami dalam situasi damai, kondusif, dan sungguh nama Tuhan diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk GBKP yang bergumul dengan mengayomi masyarakat yang bergumul dengan dampak erupsi Sinabung. Tuhan kiranya Engkau berkati, Tuhan tolong sehingga gereja ini boleh mengayomi, boleh juga menjadi berkat, dan akhirnya sungguh nama Tuhan dimuliakan. Berkati dan beri pertolongan kepada anak-anak-Mu yang mengalami bencana ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa dan pujian syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita berkomitmen hidup bersama-sama untuk mewujudkan misi Allah yang holistik. Kami adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, namun dengan Roh Allah yang hidup. Kami adalah gereja tempat bagi Allah datang untuk mengasihi keluarga dan masyarakat. Kami bersedia membawa kasih karunia Allah melalui diri kami kepada keluarga dan ciptaan di sekitar kami. Ya Tuhan, saya berjanji mengasihi gerejamu dan menjadikan diriku sebagai rumahmu, agar gerejamu dan diriku menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaanmu. Kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kami adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami adalah gereja sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga hidupku sebagai gerejamu, agar dunia ini melihat bahwa Engkau mengasihi dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan komitmen kita, marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 424 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuan kita di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu. Yang memampukan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan yaitu Mars GKJTU Kinasi. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi
bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJT Ukinasi baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera. GKJT Ukinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJT Ukinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJT Ukinasi bersuka cita senantiasa. GKJT Ukinasi damai kekal dan sejahtera.